Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asradi. Saya Prodi Agroteknologi, NIM 190235421. Nah, saya akan menjelaskan tentang gizi dan pangan. Nah, pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya. Kemudian ilmu gizi. Nah, secara pendek dan populer, ilmu gizi sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan makanan dan kesehatan. Nah, kemudian manfaatnya itu adalah dari mempelajari ilmu gizi ini kita dapat mengetahui bagaimana caranya mengenali suatu proses munculnya penyakit yang disebabkan oleh faktor bahan pangan, mulai dari pola makan yang tidak baik ataupun tidak teratur, terlalu memilih pada makanan, tidak mau mengonsumsi sayuran, hingga alergi pada suatu makanan. Kemudian tujuan daripada pangan dan gizi itu sendiri itu meningkatkan ketersediaan komoditas pangan, bahan pangan pokok dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai, dan tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman serta pengembangan produksi olahan, meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memantapkan suatu produk itu sendiri. Interaksi antara manusia dan manusia dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dengan tetap mempertahankan kelanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan. Kemudian ini merupakan kontribusi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu berperan secara optimal, baik dan bermutu. Secara mencari makanan yang baru atau bahan makanan yang lebih berkualitas sangat baik dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan sumber daya alam manusia. Banyak jenis makanan yang hanya menarik pada tampilan luar dan kelezatan rasa, tetapi dalam segi kesehatan dapat membahayakan tubuh manusia, terutama pada masa perkembangan anak. Banyak keanekaragaman makanan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah makanan yang berasal dari daging. Daging banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk dasar membuat suatu makanan karena daging banyak mengandung zat gizi dan dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan. Salah satunya dalam pembuatan bakso. Usaha penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan mencari bahan makanan yang baru atau bahan pangan yang sudah ada tetapi dikembangkan menjadi bahan pangan yang beraneka ragam. Mengolah bakso dapat dikolaborasikan dengan menambahkan bahan makanan yang lain, misalnya dengan menambahkan berbagai jenis jamur, salah satunya dengan jamur tiram. Kandungan gizi jamur tiram kering mengandung karbohidrat 45-56%, lemak 2-6%, dan protein 26-36%. Dalam lemak tersebut banyak didapatkan asam linolit sekitar 45%, yang merupakan asam lemak esensial. Asam linolet ini diperlukan untuk membuat fosfolipid sehingga bisa mencegah perlemakan liver.
juga mampu dalam proses pembuatan kolesterol. Protein yang didapatkan dalam jamur tiram kaya akan asam amino glutamat yang mana dapat meningkatkan cita rasa makanan. Jamur tiram mengandung vitamin A, vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin. Kemudian jamur tiram diantaranya kalsium, natrium, dan kalium. Kandungan mineral tertinggi dalam jamur tiram adalah natrium atau kalium. Kandungan nutrisi setiap 100 gram jamur tiram kering adalah kalori 367 kcal. Kalsium memiliki banyak manfaat, antara lain pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gizi, mencegah osteoporosis pada tubuh, dan melancarkan fungsi otot, otak, dan sistem saraf. Karbohidrat bermanfaat sebagai sumber energi pada proses pencernaan makanan. Hasil akhir proses pencernaan karbohidrat ini ialah glukosa, fruktosa, laktosa, dan manosa. Senyawa ini kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Nah, kemudian gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Penentu gizi yang baik terdapat pada jenis pangan yang baik pula yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jenis pangan yang baik harus mempunyai ketahanan pangan dan keamanan. Pangan yang baik, ketahanan pangan ini harusnya mencakup aksesibilitas, ketersediaan, keamanan, dan kesinambungan. Aksesibilitas di sini artinya setiap rumah tangga mampu memenuhi kecukupan pangan keluarga dengan gizi yang sehat. Ketersediaan pangan adalah rata-rata pangan dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan konsumsi di tingkat wilayah dan rumah tangga, sedangkan keamanan pangan dititik beratkan pada kualitas pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Ketahanan pangan merupakan basis ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional secara berkesinambungan. Namun di Indonesia ketahanan pangan ini belum bisa dipenuhi secara optimal karena banyak masyarakat yang terkendala dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini yang mengakibatkan timbulnya penyakit gizi seperti busung lapar dan lain-lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa peningkatan ekonomi secara biaya berkaitan dengan kematian dan kesakitan. Di sisi lain akan meningkatkan produktivitas. Pangan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 1996 Pasal 1 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan ataupun minuman. Nah, gizi adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk hidup untuk mengambil dan menggunakan zat yang ada dalam makanan dan minuman guna mempertahankan hidup, pertumbuhan, produksi, dan untuk menghasilkan energi. Pangan menyediakan unsur kimia tubuh yang dikenal sebagai zat gizi pada penyediaan tenaga bagi tubuh, mengatur proses dalam tubuh dan membuat lancarnya pertumbuhan, serta memperbaiki jaringan tubuh. Beberapa di antara zat gizi yang disediakan oleh pangan tersebut disebut zat gizi esensial, mengingat kenyataan bahwa unsur-unsur tersebut tidak dapat dibentuk dalam tubuh setidaknya dalam jumlah diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan yang normal. Jadi zat esensial yang disediakan untuk tubuh yang dihasilkan dalam pangan umumnya adalah zat gizi yang tidak dibentuk dalam tubuh dan harus disediakan dari unsur-unsur pangan
Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya tentang ilmu pangan dan gizi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.